Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Pandemade Desi Ratnasari, S.Farm M Clean Farm. Saya merupakan dosen pada program studi farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Denpasar, Bali sejak tahun 2018. Saya mengajar pada bidang keilmuan farmakologi dan farmasi klinik. Beberapa mata kuliah yang saya ampu meliputi farmakologi dasar, farmakologi toksikologi, farmakoterapi 2, farmasi rumah sakit, farmasi klinis, farmakoekonomi, dan pharmaceutical care. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakoterapi 2, dengan pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Beberapa hal yang saya sampaikan di dalamnya meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi, sistem dan metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Farmakoterapi 2 merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dalam ilmu farmasi ditempuh oleh mahasiswa program studi farmasi program sarjana pada semester 6 dengan bobot 2 SKS, diampu oleh 2 orang dosen dengan durasi perkuliahan selama 100 menit. Mata kuliah ini mempelajari tentang pedoman terapi, therapeutic drug monitoring atau TDM, Evidence Based Medicine atau EBM pada pengobatan penyakit renal, saluran kemih, saraf, kejiwaan, gastroenterohepatik, tulang, dan sendi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menelusur tentang pedoman terapi, dasar EBM dan TDM, serta terampil dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan metode SOAP yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan pada pengobatan penyakit yang saya sebutkan di atas tadi, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan saran dalam pengobatan yang rasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mata kuliah ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka atau daring dengan bahan kajian pembelajaran antara lain definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, komplikasi yang terjadi, diagnosis, tata laksana terapi baik non-farmakologi dan farmakologi, TDM, pemantauan efek samping obat, EBM, serta menyelesaikan studi kasus pada penyakit gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, urinary tract infection, stroke iskemik dan hemoragik, epilepsi dan Parkinson, gangguan psikosis, ansietas dan depresi, peptic ulcer disease, mual muntah, osteoartritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis, dan gout. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pertama yaitu delivery, merupakan bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pembelajaran pada mahasiswa agar dapat dipahami dengan baik sesuai dengan capaian pembelajaran. Saya menggunakan 2 model pembelajaran yaitu ceramah dan problem based learning. Ceramah dilakukan selama kurang lebih 40 menit di awal perkuliahan secara tatap muka luring di dalam kelas sebelum pandemi dan daring selama pandemi melalui platform online. Untuk mendukung model pembelajaran tersebut digunakan media pembelajaran antara lain PowerPoint, video, komputer atau laptop, serta platform online seperti Zoom Meeting. Pemaparan materi perkuliahan diselingi dengan diskusi dan tanya jawab sesuai dengan tugas individu yang saya berikan sebelumnya, berupa worksheet atau lembar kerja yang memuat soal terkait materi perkuliahan yang mana dikumpulkan sebelum perkuliahan pada setiap minggunya pada Google Classroom. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa siap dalam mengikuti perkuliahan dan mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya model pembelajaran yang kedua yaitu problem based learning, di mana mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas dan menyelesaikan kasus dengan metode SOAP.
dengan menggunakan IBM terbaru selama kurang lebih 30 menit, lalu sisa waktu yang digunakan untuk mempresentasikan hasil disertai diskusi tanya jawab. Saya akan menunjuk mahasiswa secara individu dalam mempresentasikan hasil tersebut. Dengan cara ini saya yakin akan berjalan dengan efektif karena mahasiswa akan mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimulai. Beberapa literatur yang saya gunakan yaitu textbook maupun e-book seperti Koda Kimball, Dipiro, dan Katsung. Kemudian pedoman terapi terkait penyakit dan jurnal pendukung terbaru berbahasa Indonesia maupun Inggris sebagai evidence-based medicine. Saya membiasakan mahasiswa untuk membaca buku atau jurnal berbahasa Inggris yang bertujuan agar membiasakan dan meningkatkan kosakata mereka karena keterbaruan pengetahuan di bidang farmasi klinik itu lebih cepat terbit pada jurnal penelitian. Pendekatan kedua yaitu interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa agar terjalin komunikasi dua arah yang baik selama proses perkuliahan berlangsung. Sebelum pandemi, interaksi dilakukan secara tatap muka langsung atau luring yang dilakukan dalam kelas. Sedangkan pada awal pandemi hingga saat ini, proses perkuliahan dilaksanakan secara daring. Untuk membangun interaksi antar mahasiswa, saya membagi mereka dalam kelompok kecil, kemudian memberikan suatu kasus yang harus didiskusikan pada breakout room Zoom. Kemudian, mereka akan mempresentasikan hasil tersebut. Metode ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi dan dosen dalam memantau dan melakukan penilaian. Media lainnya yang saya gunakan dalam berkomunikasi adalah Google Classroom untuk meneruskan informasi, berbagi materi, pengumpulan tugas, dan melakukan evaluasi pada mahasiswa seperti pelaksanaan kuis. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp maupun Telegram untuk berkomunikasi secara individu dengan mahasiswa, serta meneruskan informasi berupa pengumuman atau informasi lainnya di luar jam pembelajaran. Saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, baik bertanya, menanggapi pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya walaupun proses pembelajaran dilakukan secara daring. Karena terdapat persentase bobot penilaian terkait sikap dan keaktifan. Untuk menggugah interaksi tersebut, saya akan menunjuk mahasiswa secara acak karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara pada setiap minggunya. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berdiskusi terkait hal yang belum dipahami di luar jam pembelajaran. Pendekatan ketiga atau terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada hari pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan yang nantinya disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan, memuat cara saya menilai mahasiswa disertai bobot penilaiannya. Dengan mengetahui secara jelas kontrak perkuliahan dan mengetahui sistem pembelajaran selama 1 semester, diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi yang pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Teknik penilaian dilakukan secara tertulis dengan pemberian tes dan observasi atau non-tes. Penilaian tes dilakukan saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 25% serta kuis sebesar 10%. Pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester sebelum pandemi dilakukan pada jadwal ujian berlangsung bertepat di ruang kelas dengan durasi 100 menit. Sedangkan selama pandemi dilakukan dengan cara memberikan soal ujian 3 hari sebelumnya, kemudian dikumpulkan pada Google Classroom saat jam ujian berlangsung, atau dapat juga dilakukan pada jadwal ujian yang diawasi dengan media Zoom. Tipe soal yang diberikan adalah esai dengan sifat soal open book serta open access terkait jurnal atau referensi lainnya. Kuis dilaksanakan terjadwal yang dilakukan pada pertemuan ke-7 dan ke-14 melalui Google Form atau Google Classroom yang diawasi pada media Zoom. Penilaian non-tes berbobot 40% yang terdiri dari tugas individu yaitu mengerjakan worksheet sebesar 15%, penyelesaian studi kasus 15%, serta sikap dan keaktifan sebesar 10%. Tugas individu berupa worksheet diberikan 1 minggu sebelumnya dan dikumpulkan sebelum perkuliahan berlangsung pada Google Classroom, sedangkan kasus diberikan saat selesai memaparkan materi perkuliahan. Indikator penilaian mencakup ketepatan jawaban, ketepatan dalam menyelesaikan kasus dengan mengaplikasikan materi yang diajarkan, kemampuan menganalisis, serta kreativitas jawaban.
Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan salah satu video pembelajaran secara daring pada mata kuliah Farmakoterapi 2 melalui platform Zoom. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan kuliah Farmakoterapi 2 ya. Sudah pada masuk semua ke ruang Zoom nggak? Sudah, Formanya Bu. Indah, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Jumlahnya ada 24 ya. Jangan lupa absensi pada portal ya. Kemudian ada yang izin atau sakit Indah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Untuk sekali lagi saya ingatkan untuk pengumpulan worksheet ya pada Google Classroom jangan lupa. Karena setelah ini saya akan menilai worksheet-nya masing-masing. Nah, kemarin kan sudah dibagikan ya RPS dan kontrak perkuliahan. Ada yang tahu hari ini kita membahas tentang apa? Sudah mengerjakan worksheet juga. Tentang CKD, Bu. Oke, tentang chronic kidney disease ya. Saya izin share screen dulu. Untuk materinya nanti saya akan kirimkan kepada Indah ya setelah ini. Baik, saya mulai ya Dek ya perkuliahan pada pagi hari ini. Agar berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya, saya pimpin. Berdoa dimulai, kemudian berdoa selesai. Baik, kita mulai. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini ya. Jadi, mahasiswa itu nanti diharapkan mampu memahami dan menjelaskan definisi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, tanda dan gejala, komplikasi, diagnosis, tata laksana terapi, konsep, aplikasi TDM dan IBM, kemudian mampu menganalisis dan menyusun worksheet atau penyelesaian studi kasus secara komprehensif dan struktur pada penyakit gagal ginjal kronik. Pokok pembahasannya ada 8, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan cocokkan dengan worksheet kalian. Nah, nanti kalau misalnya di tengah-tengah kalian ingin bertanya atau menanggapi sesuatu, tolong ini ya, disela aja saya, nggak apa-apa. Chronic kidney disease itu merupakan penyakit ginjal yang terjadi perlahan dari waktunya dari 3 bulan. Kalau yang akut itu kurang dari 3 bulan. Ya. Untuk epidemiologinya sendiri, ya dari tahun 2017 sampai 2018 itu, kemudian dari 1999 sampai 2004 itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu kasus gagal ginjal sendiri itu mengalami peningkatan terus-menerus ya. Untuk klasifikasi gagal ginjal kronik itu saya mengambilnya ini dari Koda Kimball, ada glomerulus filtration rate ya. Jadi itu merupakan satu penanda klinik pada fungsi ginjal, di mana dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin ya, kemudian berat badan. Untuk etiologi dan patofisiologi, sebelumnya kalau di worksheet kan ada gambar ini ya, saya mau minta satu orang deh, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan. Oh iya, nanti tolong sebutkan nama NIM ya, saya akan langsung berikan penilaian untuk nilai sikap, keaktifan, dan diskusi. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Boleh saya bantu, Bu? NIM 4. Ya, silakan Gangga. Sebenarnya ini ada etiologi dan juga patofisiologi dari CKD. Nah, untuk yang pertama itu misalnya ada cedera patogen awal, misalnya itu ada cedera glomerulus, itu akan mengurangi area dari filtrasi glomerulus itu sendiri, mengingat glomerulus itu fungsi normalnya adalah menyaring darah. Nah, dari penurunan area filtrasi ini, dia juga dapat disebabkan oleh arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah dan juga bisa disebabkan oleh DM atau diabetes mellitus. Nah, dari pengurangan area filtrasi ini, dia akan mempengaruhi terhadap perubahan dari hemodinamik atau aliran darah yang nantinya berakibat pada peningkatan aliran darah dari glomerulus dan juga peningkatan dari tekanan kapiler dari glomerulus, di mana
adanya hipertensi sistemik juga akan berpengaruh terhadap peningkatan dari tekanan kapiler dari glomerulus itu sendiri. Tata laksana terapi ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu tujuan terapi dan sasaran terapi ya teman-teman ya. Jadi kita belajar farmakoterapi kalau nggak tahu tujuan terapi dan sasarannya, nanti akan bingung ya. Apa yang harus dicapai pada pengobatan pasien gitu ya. Yang pertama, untuk tujuan terapinya yang utama adalah menghambat perkembangan stage dari gagal ginjal itu sendiri dan keparahan komplikasi ya, sehingga pasiennya tetap di stage itu atau tidak bertambah gitu ya stage-nya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mengendalikan gejala-gejala yang dialami dan meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, kemudian sasaran terapinya adalah meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kita lanjut ke algoritma terapi ya. Nah, algoritma terapi kalau teman-teman lihat di worksheet itu ada yang non-diabetik individual, kemudian ada yang diabetes, ada yang hipertensi, dan anemia ya. Nah, saya mau satu-satu dulu deh. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan tentang non-diabetik individual? Saya Indah NIM 5 mau mencoba menjelaskan, Bu. Baik, jadi berdasarkan dari algoritma terapi yang telah ada pada slide, dikatakan bahwa pada pasien non-diabetes itu dibagi menjadi 2 untuk terapi CKD-nya, berdasarkan dari pemberian nutrisi dan juga berdasarkan dari manajemen tekanan darahnya. Nah, dari manajemen nutrisinya itu lebih ke bagian pembatasan dari pemberian protein. Kita mulai dari yang pemberian protein ini berdasarkan manajemen nutrisi, bahwa dilihat dari parameter fungsi ginjal, yaitu contohnya serum kreatinin dan juga GFR, di mana pada rentang sekian itu menyebabkan perubahan dari pemberian protein pada tiap harinya kepada pasien. Seperti yang ada pada slide bahwa misalkan di serum kreatinin kurang dari 1,2 mg per desiliter atau GFR lebih dari 55 mili per menit, itu dapat diberikan pemberian protein seperti biasanya. Tetapi apabila serum kreatinin itu melebihi 2,5 mg per desiliter ataupun GFR-nya itu dalam rentang 13 sampai 24 ml per menit, itu akan adanya pembatasan pemberian dari protein menjadi 0,6 gram per kilogram per hari. Selanjutnya pada manajemen tekanan darah, di mana dilihat pada tekanan darah misalkan kurang dari 130 per 80 mm raksa, itu perlunya modifikasi gaya hidup didasari pada GNC 7. Dan juga dilihat apakah target dari tekanan darah itu mencapai secara tepat atau tidak selama modifikasi gaya hidup tersebut. Tetapi bisa juga dengan pemberian terapi farmakologi awal berdasarkan dari rekomendasi GNC 7, yaitu seperti diuretik, tapi apabila creatine clearance itu kurang dari 30 ml per menit. Itu untuk diuretik bisa diberikan loop diuretik atau kombinasi loop diuretik plus thiazid atau metolazon. Dan juga bisa ditambahkan beta blocker, clonidine, minoxidil, atau alpha blocker. Sekian, Ibu. Oke, sudah sangat lengkap ya. Jadi pada non-diabetik tadi ya, seperti penjelasan Indah bahwa dilakukan manajemen terkait nutrisi dan tekanan darah gitu ya. Dilakukan restriksi. Sampai di sini, sebelum kita lanjut ke kasus ya, sebelum kita masuk breakout room, ya. Ada pertanyaan dulu? Sudah dilengkapi worksheet-nya mungkin? Sudah, Bu. Dengan penjelasan lengkap dari teman-temannya tadi? Oke, ya. Boleh di foto dulu ya untuk kasusnya atau yang sudah diberikan oleh, saya sudah share juga sih, terusan ke kormanya meneruskan ke teman-teman ya. Kalau mau difoto silakan difoto dulu, silakan untuk kasus 1. Nanti kasus 1 ini dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2. Kemudian kasus 2 itu kelompok 3 dan 4. Silakan berdiskusi
di breakout room masing-masing, nanti saya akan masuk untuk melihat diskusinya. Kelompok 1 ya. Betul, Bu. Kita bisa langsung ke SOAP-nya ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau menjadi kendala mungkin? Ini yang kalian coba sudah buat ya? Oke. Ada kendala mungkin? Pas saat diskusi? Mungkin di plan pengobatannya, Bu, apakah tidak terlalu banyak? Ini saya buat sih monitoring efek terapi penggunaan dari furosemid, diltiazem, sama captopril. Takutnya kalau misalnya dia kebanyakan obat penurun tekanan darahnya, itu apakah tidak terlalu jadi turun gitu, Bu, tekanan darahnya? Oke, jadi hipotensi gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Ya. Nanti kamu evaluasi dulu, apakah coba dilihat parameternya. Apakah ada indikasi penggunaan lain dari obat-obatan tersebut ya, selain untuk hipertensi. Kemudian pantau tensinya. Jadi menurut guideline terapi itu bagaimana? Nah, ketika tidak sesuai dengan guideline terapi atau ada sesuatu yang bermasalah, bisa nanti Gangga sampaikan di DRP-nya ya. Ya, silakan dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas ya, Dek ya. Boleh langsung ke tabel tadi, Dek. Kalau untuk perjalanannya kan semua sudah tahu ya. Kita ke tabel tadi. Iya, silakan. Nanti mohon yang lain menanggapi ya. Siapa tahu ada yang kurang seperti itu. Ya, dimohonkan. Untuk masing-masing kelompok, saya harap satu tanggapan ya. Kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silakan menanggapi satu nanti. Silakan. Jadi di sini untuk problem medik pertama yaitu pasien didiagnosis gagal ginjal kronik stadium 5 atau nefropati diabetes dengan objektifnya sebagai berikut, dan juga telah diberikan terapi seperti cairan intravenous 0,9%, furosemid injeksi per 8 jam, dan pembatasan protein 9 gram per kilogram berat badan, di mana untuk terapi ini sebenarnya sudah sesuai, di mana menurut Kadigo ini furosemid memang berguna untuk mengobati edema seperti keluhan pasien pada pasien gagal ginjal stadium 4 dan 5, dan juga telah direkomendasikan untuk pasien gagal ginjal kronik stadium 5 itu direkomendasikan melakukan hemodialisis, dan untuk jika GFR pasien itu kurang dari 30 ml per menit, itu dapat direkomendasikan penambahan terapi seperti TB dan fluid diuretik, tetapi mengingat fluid diuretik itu sudah diberikan furosemid. Nah, dari sanalah ada di RP itu ada perlu terapi obat tambahan yang digunakan yaitu diltiazem, karena CCB itu merupakan hipertensi yang efektif pada pasien GGK karena non-dihidropiridin seperti diltiazem dan veramycin ini memiliki chronotropik negatif. Nah, dan juga penggunaan diltiazem ini tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal. Teman-teman yang kasus 2 dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Silakan share screen kelompok 3. Baik, saya lanjutkan. Jadi setelah diskusi dengan teman-teman tadi, berdasarkan kasus 2 didapatkan beberapa problem medik. Yang pertama itu adalah pasien didiagnosis mengalami CKD stage 5. Kemudian itu ditandai berdasarkan subjektif dan objektifnya, yaitu objektifnya pasien itu mengalami penurunan GFR. Jadi berdasarkan problem medik tersebut, kemudian kami analisis, didapatkan hasil bahwa pasiennya ini harus direkomendasikan untuk melakukan terapi hemodialisis, dikarenakan pasiennya ini mengalami peningkatan dari ureum, yang dimana ketika tidak di peningkatan ureum itu akan membahayakan dari kondisi pasien itu sendiri. Jadi karena pasiennya ini sudah CKD stage 5, maka dari itu di sini kami merekomendasikan untuk melakukan terapi hemodialisis. Kita sudah di penghujung, silakan untuk ininya yang mau merangkum dan menyimpulkan tadi kita ngapain aja selama proses perkuliahan. Mungkin saya mencoba, Bu, untuk merangkum.
perkuliahan Silakan, Dek. hari ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana definisi dari kondisi gagal ginjal kronik, lalu penyebab maupun patofisiologi terjadinya gagal ginjal kronik tersebut. Lalu juga terdapat tujuan-tujuan dari terapi gagal ginjal kronik, di mana mencegah agar stage dari kondisi gagal ginjal kronik itu tidak meningkat. Lalu juga adanya algoritma terapi, di mana tadi berdasarkan pada kondisinya apakah ada diabetes atau tidaknya, lalu ada berdasarkan kondisi penyakit penyerta seperti hipertensi maupun anemia. Lalu ada juga tadi pembahasan mengenai kasus yang sudah dibahas di tiap kelompok. Itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, tambahan dari saya ya, jadi teman-teman sudah dapat ilmu baru ya tentang gagal ginjal kronik, farmakoterapinya bagaimana. Nanti teman-teman juga sudah dapat 2 kasus yang mengaplikasikan materi tersebut ya. Nah, nanti bisa teman-teman melakukan analisis lebih lanjut pada soal-soal lainnya. Kalau di buku Kodak Kimball itu banyak sekali ada soal kasus ya, boleh. Kalau mau, siapa tahu keluar di ujian gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba untuk biar lebih melatih dalam menganalisis kasus. Sejauh ini kasus yang dipresentasikan sudah sangat baik ya. Sudah teman-teman sudah mulai paham ya pedoman terapi yang digunakan apa, kemudian bagaimana mengaplikasikan metode SOAP ya dalam kasus yang diberikan. Kemudian worksheet-nya juga tadi saya sekaligus lihat semuanya juga sudah mengumpulkan worksheet. Berikut merupakan cuplikan video diskusi antara mahasiswa dan dosen terkait proses perkuliahan. Yang mana mau ditanyakan? Yang soal di tempatku terkait penggunaan kapten. Oke. Penggunaan kaptopril pada pasien CKD yang mengalami akut chronic kidney disease ya. Berarti akut on CKD gitu ya nama lainnya. Jadi ada beberapa yang kami tanyakan terkait metode SOP yang kami setelah buat. Jadi ada pasien ini Bentar, ini ya, yang ini. Iya Bu, yang itu. Yang kamu kirimkan kan? Iya itu. Yang itu. Kami mau bertanya terkait penggunaan kaptopril pada pasien ini. Kan pasien ini dia dalam keadaan tidak bisa menelan obat. Jadi dia disarankan untuk menggunakan kaptopril yang di bawah lidah sublingual. Tetapi berdasarkan evidence base itu kami tidak menemukan. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya ingin izin untuk bimbingan, Bu, terkait dengan IBM Ceticolin yang sudah kita bikin. Saya share screen dulu, Bu, ya. Oke. Apa Kan sudah terlihat, Bu? kelompok berapa? 1? Iya, kelompok 1. Kalian kelompok 1 ya? Kemarin mau menanyakan terkait pembuatan tugas IBM Ceticolin pada pasien stroke ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan boleh Dek. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Berikut merupakan cuplikan video penilaian proses pembelajaran saat ujian berlangsung. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita ujian farmakoterapi 2 ya. Nah, untuk sistem ujiannya open book. Teman-teman sudah menyiapkan semua peralatannya? Sudah. Karena ujian kita open book, mohon jangan ada yang lirik kanan lirik kiri ya. Oke. Mungkin ujian bisa kita mulai setelah saya membagikan soal ya. Ya Bu. Nanti kalau diisi presensinya, jangan lupa nama terang, kemudian NIM-nya juga dilengkapi ya. Waktu kita berapa menit? 1 menit ya. Oke. Bisa kita mulai? Sebelum mulai mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa masing-masing, kemudian kita kerjakan. Oke. Demikianlah cuplikan pemaparan mengenai video PDD UKTPT pada bidang pengajaran dalam rangka mengikuti Serdo Smart 2022. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu Asesor dalam menilai video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.